Pemirsa, Republik Indonesia dan Swiss sudah menyepakati perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk melacak harta koruptor yang berada di Swiss. Kami akan mengajak Anda untuk mengulas lebih jauh mengenai kerjasama ini. Kalau kita melihat pelacakan harta koruptor hingga ke Swiss ini sudah bisa dilakukan setelah pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan perjanjian bantuan hukum timbal balik, atau di dalam bahasa hukumnya atau bahasa resminya adalah Mutual Legal Assistance. Kita melihat bahwa pada 4 Februari 2019 Indonesia dan Swiss menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance itu, yang merupakan kerjasama hukum yang ditandatangani Indonesia bersama negara-negara lain seperti beberapa negara ASEAN, kemudian ada Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Korsel, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Kalau kita melihat perjanjian MLA itu terdiri dari sekitar 39 pasal yang antara lain akan mengatur bagaimana bantuan hukum tentang pelacakan. Kalau selama ini pelacakan itu merupakan sesuatu yang mungkin agak sulit, tetapi dengan adanya MLA ini akan lebih mudah. Kemudian juga mengenai pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan, sehingga ini bisa menjadi landasan hukum atau legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan pencucian uang yang selama ini diduga sering disembunyikan di luar negeri. Dan karena itulah kemudian perjanjian ini menjadi dasar yang baik sekali untuk melacak harta koruptor hingga ke Swiss. Mekanisme pemberian hukumnya adalah seperti pengumpulan dan penyerahan bukti oleh satu otoritas penegak hukum dari satu negara ke otoritas penegak hukum di negara lain, dan ini adalah respons atas permintaan bantuan. Jadi seandainya kemudian otoritas hukum Indonesia mulai meminta bantuan ini, itu bisa dilakukan. Dan perjanjian ini juga berlaku bersamaan dengan perjanjian Automatic Exchange of Information atau AEOI yang mulai berlaku tahun 2019. Indonesia dan Swiss bisa saling bertukar informasi tentang perpajakan, sehingga pemerintah bisa mengetahui apakah ada wajib pajak yang menaruh dananya di Swiss. Ini terkait dengan banyaknya dugaan bahwa banyak orang yang melakukan strategi untuk melarikan diri dari kewajiban pajak seperti tax evasion atau bentuk-bentuk pelarian pajak yang lain. Di slide berikutnya kita akan melihat bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lawli mengatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa pentingnya perjanjian ini sebagai dasar atau platform untuk kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah memberantas korupsi dan mengejar kembali aset hasil tindak pidana korupsi, atau ini sering kita sebut sebagai aset-aset recovery yang harus dilakukan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance atau MLA ini, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan pengamat perpajakan Justinus Prastowo yang saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon. Mas Pras, kalau kita melihat MLA ini sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya seberapa mudah, seberapa efektif MLA ini bisa mengejar aset koruptor kembali ke Indonesia? Ya, Bang Leo. Jadi MLA ini kan didahului dengan investigasi atau penyelidikan. Ya. Jadi kita harus membuktikan dulu apakah seseorang ada indikasi tindak pidana atau tidak, baru bisa memanfaatkan MLA ini. Artinya kita harus bisa memanfaatkan data yang ada, informasi yang ada, lalu segera lakukan penyelidikan. Setelah itu kita bisa minta bantuan ke Swiss untuk melakukan pelacakan, pembekuan atau perampasan dan bahkan pemulangan aset itu. Oh, jadi itu sudah harus diputuskan dulu di Indonesia bahwa ada terduga koruptor melakukan tindak pidana korupsi itu, baru kemudian bisa melakukan upaya menggunakan MLA ini ya, begitu ya Mas Pras ya? Ya, jadi tidak harus ada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah, tetapi yang penting ada penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana korupsi dan money laundering. Nah, di sini kan perpajakan itu menjadi bagian atau predikat crime dari money laundering, sehingga dia juga akan jadi pintu masuk untuk mengejar pidana seseorang di Indonesia. Yang akan menggunakan MLA ini lembaga mana, Mas Pras, di Indonesia? Apakah hanya penegak hukum atau juga bisa Kementerian Keuangan misalnya atau Direktorat Jenderal Pajak misalnya, atau memang hanya boleh otoritas hukum? Ya, yang boleh melakukan ini tidak terbatas kepada aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian atau KPK, tetapi juga melibatkan para penyidik pajak di Kementerian Keuangan. Sehingga
ini kesempatan yang baik menurut saya. Bahkan kalau menurut saya perlu dibentuk semacam task force sehingga akan lebih efektif, karena toh pidana korupsi, money laundering dan pajak ini kan saling terkait. Apalagi ini retroaktif menyangkut masa lalu yang cukup panjang, perlu strategi yang lebih baik, sinergi yang lebih baik, supaya juga efektif nanti kita ke Swiss tidak masing-masing meminta gitu, sehingga tidak ada koordinasi dan akan merepotkan Swissnya gitu. Baik, Mas Pras, ini Swiss itu kan diduga sebagai tempat yang sangat nyaman untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana karena salah satunya misalnya adalah di Swiss ada rekening tanpa nama. Nah, pertanyaannya kalau kemudian nanti data-data ini atau informasi ini bisa diperoleh, seberapa besar jaminan bahwa data ini tidak akan bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya, memang kalau kita lihat Swiss ini menyimpan 45% dari total harta di offshore. Artinya sangat besar dana yang ada di sana. Apalagi kalau kita lihat ironinya adalah Swiss tidak masuk negara 5 besar asal deklarasi harta tax amnesty, Bang Leo. Artinya ada korelasi yang berbanding terbalik antara jumlah harta dengan keterbukaannya. Ini menurut saya opportunity ya bagi kita untuk mengejar itu. Nah, sejauh mana ini bisa dirahasiakan? Tentu kedua negara terikat untuk saling merahasiakan. Apalagi seperti di automatic exchange of information, kita juga diancam dengan pidana bagi para pihak yang menyalahgunakan data itu. Maka dari sisi perlindungan saya kira cukup kuat proteksinya. Sekarang tinggal bagaimana nanti secara prosedural kedua negara itu mengatur prosedur yang lebih baik SOP-nya gitu, sehingga bisa efektif dimanfaatkan untuk melakukan penegakan hukum. Mas Pras, singkat saja, seberapa cepat, seberapa segera perjanjian ini bisa dipakai oleh Indonesia, Mas? Ya, menurut saya ini sudah sangat mendesak dan bisa dikerjakan sekaligus secara cepat. Apalagi sudah ada tax amnesty, kita udah tahu siapa yang ikut amnesti, kita juga punya data automatic exchange, bisa langsung di-profile sekarang, siapa yang bisa itu, lalu sudah ada terduga, misalnya dari Orde Baru dulu, siapa yang diduga menyimpan harta di sana, juga bisa kita profile, sehingga ini kesempatan bentuk task force tadi, lalu tidak lanjuti dengan penyelidikan, supaya masyarakat juga punya bukti bahwa political will ini disertai dengan effort yang besar untuk melakukan repatriasi dana. Kita tunggu saja berarti bagaimana proses selanjutnya, Mas Justinus Prastowo. Terima kasih Bang Leo. sudah menjelaskan kami pada sore ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore.